Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelas J Komunikasi Bisnis akan mempresentasikan mengenai pemasaran produk. Selanjutnya, nama anggota dari kelompok ini yang pertama Yuan Wikani Fajrin, NPM 067, yang kedua Dava Rashid, NPM 071, yang ketiga Arif Wildane, NPM 121, dan yang terakhir Deta Riza Aulia, NPM 128. Selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian mengenai pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Nah, tujuan utama dari pemasaran ini sendiri yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Ya, fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran di sini ada beberapa yang kami tampilkan, yang diantaranya adalah fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran ini adalah konsumen dapat mengetahui dan membeli suatu produk yang dipasarkan oleh produsen dengan uang ataupun barang lain yang senilai. Produk yang sudah dibeli bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau dijual lagi demi mendapatkan keuntungan. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Terjadi ketika kegiatan dilakukan dengan menyimpan produk dan mendistribusikannya. Proses pengangkutannya bisa lewat jalur laut, darat, atau udara. Penyimpanan produk dilakukan dengan menjaga agar stok tetap ada jika dibutuhkan. Selanjutnya adalah fungsi perantara. Penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Dalam proses ini terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, dan klasifikasi produk. Next. Ya, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah upaya untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Pembagian kelompok ini dilakukan berdasarkan lokasi geografis, demografis, perilaku, dan psikografis. Selanjutnya adalah menentukan target pasar. Target pasar adalah segmen tertentu yang dituju untuk melakukan penjualan suatu produk. Target pasar yang berbeda membutuhkan konten promosi dan cara komunikasi yang berbeda pula. Market positioning. Salah satu caranya adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran akan merek dapat memberikan beberapa manfaat seperti kemudahan mendapatkan konsumen baru hingga menciptakan kelompok pelanggan baru. Next. Ya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan dan membangun serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di slide ini itu menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Nah, yang pertama itu ada segmentasi pasar yang tadi sudah dijelaskan, lalu bagaimana kita bisa menganalisa kondisi pasar, analisa pesaing, dan juga pastinya strategi promosi. Nah, itu saja presentasi mengenai pemasaran produk mulai dari pengertiannya, fungsi pemasaran, strategi pemasaran, dan tentunya yang terakhir ada aspek pemasaran. Nah, untuk selanjutnya kita ada contoh mengenai pemasaran produk.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Seminar Nasional Business Plan Competition. Nah, di sini kita sebagai perwakilan dari Ecoshop nih, ingin menawarkan produk kita. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang masih bingung nih, mau memakai sabun apa, atau misalnya masih bingung nih, produk-produk apa nih yang terbaik dari sabun yang lain, mungkin kita bisa ngejelasin terlebih dahulu nih produk kita. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelasin sih sama rekan kerja saya. Mungkin dari Mbak Deta, mungkin bisa dijelaskan. Nah, oke. Jadi produk EcoShop ini merupakan sabun mandi berbahan dasar alami yang ramah lingkungan dan aromatik. Sabun ini terbuat dari bahan dasar minyak kelapa sawit dan minyak kulit jeruk manis. Sabun mandi ini diproduksi guna memberikan kesehatan pada kulit dan membantu menenangkan serta menyegarkan dari aroma yang dikeluarkan. Nah, selain itu, bahan dasar yang digunakan juga membantu permasalahan lingkungan karena terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Kemasan EcoShop terbuat dari bahan kardus sehingga tidak memberikan dampak pencemaran kepada lingkungan. Nah, hal ini akan menjadi hal yang baik di mata masyarakat. Lalu untuk bentuk produknya sendiri ini seperti sabun mandi berbahan dasar alami yang ramah lingkungan dan aromatik. Sabun ini terbuat dari bahan dasar minyak kelapa sawit dan minyak kulit jeruk manis. Sabun ini diproduksi guna memberikan kesehatan pada kulit dan membantu menenangkan serta menyegarkan dari aroma yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Tadi kan udah dijelasin nih apa sih itu EcoShop. Nah, mungkin kita bisa ngeliat nih dari jenis produk sama kualitas dari produk yang kita tawarkan. Jadi ini sabun EcoShop sendiri itu pastinya tentu berbahan dasar alami dan menciptakan bau yang aromatik nih. Lumayan kan buat teman-teman semua yang mungkin kayak kepingin yang relaxing atau misalnya cari something new nih. Nah, terus tentu saja bahan dasarnya itu dari kelapa sawit, terus minyak kulit jeruk manis. Nah, terus juga tentu saja manfaatnya itu banyak banget, yaitu melembutkan kulit kalian. Nah, terus untuk kualitas produknya sendiri, ini pasti kualitasnya unggul ya, nggak mungkin kita ngasihnya etek-etek. Nah, jadi itu bahannya itu pasti kan sama aja, alami, terus tidak menyebabkan iritasi, terus bisa dipakai untuk jenis kulit apapun, terkhususnya untuk jenis kulit yang memiliki kulit yang sensitif kayak gitu. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa lihat nih dari pengemasannya sendiri. Nah, jadi itu karena kita menggunakan bahan yang ramah lingkungan, tentu saja kita juga memiliki konsep nih untuk pengemasan, yaitu berbahan dasar ramah lingkungan juga. Soalnya pasti kita lihat kayak penting banget gak sih teman-teman buat sadar sama aware about environment-nya kita gitu. Nah, terus jadi ini tuh dari kardus dan itu bisa di recycle lagi kalau misalnya teman-teman udah nggak pakai tempatnya. Terus jadi ini tuh berbentuk kotak, terus padat, ukurannya juga sedang. Nah, selain itu manfaat lain ya pastinya sabun ini tuh juga bisa dibawa kemana-mana. Contohnya misalnya buat teman-teman yang ingin traveling, nah itu cocok banget tuh pakai brandnya dari kita. Nah, selain itu penjualan kita ini karena kita lihat masih pandemi ya, kita juga sebenarnya kita udah punya stand, tapi karena PPKM, jadi kita masih memperlakukan pre-order. Nah, selain itu kita tuh kalau misalnya dari pengemasan sendiri itu kita pakai bubble wrap. Nah, jadi itu biar produk yang kita tawarkan itu benar-benar sampai ke konsumen itu dengan baik kayak gitu. Nah, selain itu mungkin dari teman-teman sendiri itu masih bingung nih, berapa sih harganya, berapa sih buat satuannya dari EcoShop ini. Jadi satuan dari EcoShop ini 30.000 dan kalian tuh udah bisa dapat banyak banget manfaatnya. Terus dari kualitasnya sendiri juga ya tentu saja pasti bagus banget. Nah, mungkin nih dari teman-teman peserta webinar nasional dan business plan competition, ada yang mau bertanya nggak? Mungkin kalau misalnya mau bertanya langsung aja speak up ya. Mungkin kayak masih kepo tentang brand-brand kita, atau misalnya masih kayak belum tahu, mungkin langsung tanya aja. Gimana ya teman-teman? Sih Kak, mau tanya. Iya, silakan.
Itu kira-kira sabunnya bisa tahan sampai berapa lama ya, Kak? Dan juga kalau mau belinya di mana ya, Kak? Terima kasih. Iya, baik. Untuk sabunnya sendiri itu kalau itu sama sih seperti sabun-sabun pada umumnya, yaitu bisa tahan sekitaran 2 tahun. Nah, itu nanti Kak Arif bisa langsung lihat aja di apa namanya pengemasan itu ada expirednya gitu. Nah, terus untuk pemesanannya Kak Arif bisa langsung cek di IG kita di ecoshop_Surabaya. Nah, itu bisa langsung aja, atau enggak misalnya di Shopee. Di Shopee itu kita pakai username ecoshop mantul kayak gitu. Gimana Kak Ari? Oke, terima kasih, Kak. Nanti saya order. Iya, ditunggu loh ordernya. Oh ya, iya, silakan Kak Yuan. Di pemaparannya itu tadi kan hanya ada dari jeruk nipis ya. Itu dari EcoShop sendiri ada varian yang lain nggak? Iya, baik. Nah, mungkin untuk sekarang nih kita masih pakai jeruk nipis. Nanti mungkin kalau misalnya kita udah ada kayak variasi baru gitu-gitu. Nah, itu mungkin nanti ada tambahan kayak gitu. Nah, untuk sementara kita pakai jeruk nipis soalnya menurut kita itu jeruk manis itu uh, manfaatnya tuh lebih banyak gitu. Kayak gitu. Keren Gimana Kak sekali ya, Ida? Kak. Mungkin Iya, keren kedepannya banget. bisa menghasilkan varian yang lain ya. Iya, bener banget. Ya, Mungkin, Kak, mau tanya lagi, iya, Kak. iya silakan. Kebetulan, Kak, saya tadi udah lihat-lihat ternyata bagus banget, Kak, kayaknya produknya. Kalau saya mau jadi reseller apa ada harga khusus, Kak? Oh, kalau untuk jadi reseller tentunya ada. Nah, itu kita kasih potongan 10% nih buat teman-teman yang mau jadi reseller kayak gitu. Nah, nanti untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung diajukan aja lewat link di bio Instagram kami, itu udah tersedia banget kok, ada tulisan syarat dan ketentuannya gitu. Oke, terima kasih, Kak, jawabannya. Iya, nah mungkin dari teman-teman berhubung kita EcoShop lagi kerjasama nih sama panitia webinar National Business Plan Competition. Nah, kita kasih bonus nih buat teman-teman peserta yang udah hadir ke sini buat mendapatkan free sabun dari kita. Nah, tentu senang dong dapat free sabun. Nah, masing-masing kita kasih gift box. Itu adalah isinya ada sabun, ada peralatan-peralatan mandi lainnya yang tentunya sebagai dukungan dari kerjasama ini, seperti itu. Nah, mungkin dari pihak kita sekian terlebih dahulu ya untuk pemaparannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menikmati acara ini. Kami dari pihak EcoShop mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.